Perkenalkan, nama saya Tegar Frandika Sinaga dengan NIM 210306147 PTNC Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal yang diberikan oleh Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Yang pertama, jelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh. Kedua, jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam ternak. Ketiga, jelaskan dari manakah asal sumber air pada tubuh ternak. Yang pertama, kita akan menjawabnya. Sistem buffer, sistem penyangga asam basa, kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. 4. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fiksat dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Sebagai buffer, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu pertama, tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2. Sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan fungsi pengendali sistem pernapasan bekerja secara normal. Ketiga, kemampuan penyelenggaraan sistem buffer tergantung pada tersediaan ion bikarbonat. Ada 4 sistem buffer. Yang pertama itu buffer bikarbonat merupakan sistem dapur di cairan ekstraseluler, terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Buffer protein merupakan sistem dapur di cairan ekstrasel dan intrasel. Buffer hemoglobin merupakan sistem dapur di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Keempat, buffer fosfat merupakan sistem dapur di sistem perkemihan dan cairan intrasel. Sistem dapur kimia hanya mengatasi ketidakseimbangan asam basa sementara. Jika dengan buffer, kimia tidak cukup memperbaiki keterseimbangan, maka pengontrolan pH akan dilanjutkan oleh paru-paru yang berespons secara cepat terhadap perubahan kadar ion H dalam darah akibat rangsangan pada kemoreseptor dan pusat pernapasan, kemudian mempertahankan kadarnya sampai ginjal, menghilangkan ketidakseimbangan tersebut. Ginjal mampu meregulasi ketidakseimbangan ion H secara lambat dengan mengkoreksikan ion H dan menambahkan bikarbonat baru ke dalam darah karena memiliki dapur fosfat dan amonia. Keempat, proses eliminasi dilakukan oleh paru dan ginjal. Mekanisme paru dan ginjal dalam menunjang kinerja sistem buffer adalah dengan mengatur sekresi, ekskresi, dan absorpsi ion hidrogen dan bikarbonat serta membentuk buffer tambahan atau fosfat atau amonia. Untuk jangka panjang, kelebihan asam atau basa dikeluarkan melalui ginjal dan paru, sedangkan untuk jangka pendek, tubuh dilindungi dari perubahan pH dengan sistem buffer. Mekanisme buffer tersebut bertujuan untuk mempertahankan pH darah antara 7,35 sampai 7,4542. Sistem paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. 3. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap sumber karbon dioksida dalam darah, kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Tentu saja tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 juga mempengaruhi respirasi. Meskipun demikian, efeknya tidak sejelas efek yang dihasilkan oleh PaCO2. Pada keadaan asidiosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat secara menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar atau untuk mengurangi kelebihan asam. Keempat, pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernapasan diturunkan dan menyebabkan penahanan karbon dioksida atau untuk meningkatkan beban asam. Sistem ginjal untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil
dan mengganti HCO3 ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi. Ion hidrogen dan ion bikarbonat pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Ion hidrogen CO2 dan NH3 diekskresi ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di basolateral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi. Untuk dapat berfungsi kembali, tubulus proksimal adalah tempat utama reabsorpsi bikarbonat dan pengeluaran asam. Ion hidrogen sangat reaktif dan mudah bergabung pada ion bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Pada kadar yang sangat rendah pun ion hidrogen mempunyai efek yang besar pada sistem biologi. Ion hidrogen berinteraksi dengan berbagai molekul biologis sehingga pada mempengaruhi struktur protein, fungsi enzim, dan ekstabilitas. Ion hidrogen sangat penting pada fungsi normal tubuh, misalnya sebagai pompa proton mitokondria pada proses fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP4. Produksi ion hidrogen sangat banyak karena dihasilkan terus-menerus di dalam tubuh. Perolehan dan pengeluaran ion hidrogen sangat bervariasi tergantung diet, aktivitas, dan status kesehatan. Ion hidrogen di dalam tubuh berasal dari makanan, minuman, dan proses metabolisme tubuh. Di dalam tubuh, ion hidrogen terbentuk sebagai hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, glikolisis, anaerobik, hanya ketogenesis. Kedua, air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen, merupakan penyusun utama dari jaringan hewan maupun tumbuhan. Dalam tubuh, air didapat 50% dari komposisi tubuh dan banyak di antara jaringan tubuh mengandung 70-90% air. Dari hasil pengamatan Rupner, tubuh dapat kehilangan semua lemak setengah atau lebih protein, akan tetapi kehilangan 1/10 bagian kadar air yang normal dalam tubuh akan mengakibatkan kematian. Pada unggas, kehilangan 10% air dari bobot badannya melalui dehidrasi akan menyebabkan sangat lemah. Bila kehilangan 20% akan menyebabkan kematian. Dan bila jumlah air dalam tubuh sangat berkurang, maka akan timbul ketidakseimbangan natrium, di mana konsentrasi natrium akan meningkat pada bagian tubuh tertentu. Contoh, pada cairan cerebrospinal, air tubuh akan ditarik karena adanya tekanan osmotik ke bagian tersebut akan menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan pada rongga tubuh. Itulah sebabnya mengapa air merupakan faktor yang paling esensial bagi tubuh. Suhu tubuh menghilangkan panas tubuh adalah melalui penguapan air. Hampir 40% yang hilang dari tubuh unggas adalah melalui pernapasan. Suhu lingkungan, bila suhu lingkungan meningkatkan zona netral atau 58-98 derajat Celcius, ayam akan terengah-engah atau penting. Unggas akan membutuhkan banyak air di cuaca panas. Salah satu faktor yang utama mempertinggikan kebutuhan air di cuaca panas adalah menurun konsumsi ransum lebih kurang 25%. Bentuk nitrogen yang dikeluarkan sebagian besar N yang dikeluarkan tubuh unggas dalam bentuk asam urat. Urin dikeluarkan dan mengalir ke dalam usus bagian bawah. Sumber protein, kadar protein makanan terlalu tinggi, maka kebutuhan air akan meningkat. Beberapa jenis tepung ikan mempertinggikan kebutuhan air karena kandungan garamnya tinggi. Banyak mineral mempengaruhi kebutuhan air. Dalam hal ini garam atau NaCl mempunyai pengaruh terbesar. Terlalu banyak garam akan menaikkan konsumsi air dan menaikkan kandungan air feses. Feses yang kandungannya garamnya tidak akan kering sehingga menyebabkan liter menjadi basah. Pada umumnya, mineral ataupun vitamin diberikan berlebihan akan menaikkan kandungan air feses dan menimbulkan pengambilan air lebih besar. Kadar serat kasar tinggi akan meningkatkan kebutuhan air. Yang pertama air yang kita minum masuk ke dalam mulut. Mulut melalui saluran cerna. Lalu yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler.
pembuluh kapiler ke dalam darah yang dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu tahap ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sangat sampai di paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya yang keempat terjadi pada organ hati. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses yang terakhir yang kelima, air menuju ginjal. Pada tahap ini, air membantu ginjal dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin. Ketiga, sumber air untuk ternak berasal dari air minum. Yang kedua itu air yang terkandung pada makanan. Yang ketiga, air metabolitik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dan molekul. Contoh C6H1 20206 plus 6O2CO2 plus 6H2O. Glukosa, oksigen, karbon dioksida, air, proses oksidasi dalam metabolisme protein dan lemak. Air dihasilkan 42 dan 107, dan dalam kondisi tersebut seperti musim dingin, air metabolitik dapat memenuhi kebutuhan ternak yang tidur pada musim dingin, dapat mempergunakan timbunan lemak untuk persediaan kebutuhan energi, dan air metabolik memberikan cukup air untuk memenuhi air yang hilang karena proses pernapasan dan penguapan. Air metabolik dipenuhi dari bahan makanan yang mengandung hidrogen, glukosa mengandung 60% air, sukrosa menghasilkan 57,9%, dan pati menghasilkan 55,5%. 4. Contoh bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% kandungan jumlah air KH, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kalori energi metabolik adalah. Faktor-faktor mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Keseimbangan positif bila air masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan dalam tubuh. Sedangkan keseimbangan negatif bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh. Air hilang dari tubuh dapat melalui hilangnya air lewat kulit. Pada mamalia umumnya akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkatkan dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatkan mineral natrium pada tubuh akan banyak yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hal akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkan diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Saluran pencernaan, bentuk pakan, dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Sekian dari saya, terima kasih.